warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat sehingga kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan yang semoga bermanfaat untuk para pemirsa semua. Sholawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti acaranya, dan semoga kita semua termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya santri-santri dari kelas 7C dan 7D khususnya tahun ajaran 2020-2021? Baik, di sini saya akan memperkenalkan. Di sebelah saya sudah ada, beliau adalah Ustadz Jamaluddin Al-Afghani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah kepala bagian tahfidz. Beliau mempunyai staf yaitu Ustadz Mulyadi dan Ustadz Abdul Razak Fahrudin. Ustadz Abdul Razak Fahrudin, ya. Kali ini saya akan berbincang dengan beliau Ustadz Jamaluddin Al-Afghani mengenai Al-Quran, mengenai pentingnya menghafal Al-Quran dan bagaimana metode untuk menghafal Al-Quran bagi adik-adik baru, khususnya santri kelas 7 dan santri kelas takhusus. Seperti itu, Ustadz. Sebelumnya ini banyak sekali santri-santri baru yang banyak bertanya mengenai cara cara menghafalkan Al-Quran. Ya. Karena mereka itu backgroundnya berbeda-beda, Ustaz. Ada yang dari MI, ada yang dari SD Muhammadiyah atau Ma'arif, ataupun SD Islam, dan juga ada yang dari sekolah negeri, Ustaz. Jadi background mereka berbeda-beda dan menghafalnya pun juga ada yang cepat banget, ada yang pelan, ada yang sangat pelan gitu. Nah, di sini saya akan mengawali pertanyaan Ustadz, yaitu datang dari santri kelas 7. Ini bertanya bagaimana sih keutamaan tilawah, Ustadz? Ya, mohon bisa dijawab, Ustadz, dan biar teman-teman santri ataupun para pendengar lainnya bisa mengetahuinya, Ustadz. Baik. Syukran, jazakumullah khair Ustadz Fathur Razak atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya menyapa kepada adik-adik semua yang sekarang belajar daring online. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja terkait pertanyaan yang sudah diajukan oleh Ananda yang disampaikan kepada Ustadz Fathur Razak, bahwasanya keutamaan tilawah sangat-sangat begitu banyak, yang itu menjadi keutamaan orang muslim. Maka bagi kita seorang muslim harus mengetahui apa motivasi kita untuk membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Maka dari itu mengetahui keutamaan, mengetahui pahalanya itu menjadi target ataupun motivasi kita dalam membaca Al-Quran tersebut. Dalam hal ini Ustaz akan sampaikan sedikit keutamaan tilawah ataupun membaca Al-Quran. Ada hadis mafhumnya, Nabi SAW sabdakan, "Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan tiap-tiap huruf dari Al-Quran, setiap huruf dari Al-Quran akan mendatangkan 10 pahala." Jika mana kita membaca Al-Quran, mungkin satu surat yang pendek,
yang berjumlah hurufnya sudah bahkan ada puluhan hingga ratusan huruf, maka insya Allah pahala demi pahala akan kita dapatkan. Yang boleh kita pahami, pahala di sisi Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bila mana kita mendapatkan pahala tadi, maka kita harus berbahagia karena kita akan mendapatkan suatu hal yang berharga, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Begitu Ustaz. Ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi jawaban dari Jamal itu mengenai tadi apa pahalanya itu banyak ya. Jadi satu huruf ya Ustaz, satu huruf. Pertanyaan kedua Ustaz, ada santri yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Cara menghafal Al-Quran bagi para pemula, apalagi mereka yang backgroundnya itu dari SD negeri Ustaz, padahal baru Iqra itu baru selesai, baru Iqra 6 selesai, ataupun barusan saja baru aja mulai membaca Al-Quran. Tapi ketika masuk pondok, Zam-Zam sudah mulai dituntut untuk menghafal Al-Quran gitu. Bagaimana metode yang terbaik Ustaz? Baik. Atas pertanyaan yang kedua, metode cara kita dalam menghafal Al-Quran. Pertama, kita harus luruskan niat Ustaz. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran dengan niat yang salah. Baru lepas itu harus ada usaha. Nah, usaha ini masing-masing orang berbeda. Ada yang ulet, ada yang sungguh-sungguh, ada yang dia hanya pertengahan atau setengah-setengah usahanya. Maka aksi sama dengan reaksi. Ketika kita aksinya kuat, aksinya luar biasa, sungguh-sungguh usahanya, maka reaksinya hafalan akan bisa masuk, akan cepat bisa diserap. Dan adapun cara yang paling ampuh, tidak ada cara lain selain mengulang. Maka adik-adik yang ingin coba menghafal Al-Quran, maka cobalah untuk bisa mengulang bacaan ayat atau kalimat atau kata yang akan dihafal. Diulang 1 kali, 2 kali, 10 kali, atau bahkan berkali-kali lebih dari 10. Insya Allah Al-Quran akan melekat. Dan untuk menguatkan dari tajwidnya, maka anjuran dari Ustadz untuk sesering mungkin mendengarkan murotal Al-Quran. Murotal yang dibacakan oleh imam-imam masjid yang ada di Timur Tengah, itu menjadi rujukan agar kita bisa membaca dengan baik, iramanya baik, tajwidnya juga baik. Kira-kira seperti itu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaannya ketiga Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ada santri bertanya, yaitu kalau misalkan dia itu udah selesai hafalannya, kan orang tua akan diberikan mahkota kemuliaan Ustaz. Betul. Apakah selain itu ada lagi selain diberikan mahkota kemuliaan Ustaz? Keutamaan seorang yang menghafal Al-Quran ketika nanti di akhirat, orang tuanya akan dimuliakan dengan diberikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Itu betul adanya, dan itu disabdakan oleh Nabi. Maka itu juga menjadi motivasi kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Adapun keutamaan yang lain sangat-sangat banyak. Di antaranya bahwa Allah akan menjadikan orang-orang ahli Al-Quran menjadi keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya. Sebagaimana sabda Nabi, Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka para ahli Al-Quran, para penghafal, para pelajar, para pecinta. Jadi gak mesti harus 30 juz, gak apa-apa. Yang penting kita mencintai Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, yang kita menekuni Al-Quran, insya Allah kita akan diangkat menjadi keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya. Begitu Ustaz. Ya. Jadi seperti itu pemaparan tadi pertanyaan dari santri yang dilemparkan saya, dan kemudian saya tanyakan pada ahlinya langsung, yaitu Ustaz Jamaluddin Al-Afghani. Kesimpulannya, jadi seperti ya Ustaz, saya tarik kesimpulan. Betul. Yang pertama adalah
keutamaan tilawah itu sangat banyak. Jadi kita harus berusaha untuk tilawah Al-Quran. Selanjutnya untuk menghafalkan Al-Quran, cara yang paling tepat itu adalah kita harus sesering mungkin mengulang atau memurojah hafalan, Ustaz, itu ya. Nah, untuk santri itu biasanya untuk murojahnya itu di hari Sabtu dan Ahad, Ustaz. Jadi hari Sabtu dan Ahad kalian tidak ada tasmi, bisa digunakan untuk mengulang hafalan yang kemarin, yang dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya betul. Jadi diulang, nanti bisa disetorkan juga ke orang tua kalian yang di rumah. Ya kemudian adanya usaha dari diri kita sendiri, adanya usaha dari santri untuk bisa menghafal, ya. Bermain game boleh, melainkan harus ada waktu untuk kalian belajar ilmu agama. Seperti itu. Pesan beliau adalah aksi sama dengan reaksi. Ya, aksi sama dengan reaksi. Jadi harus ada aksi. Ketika aksi sudah kita laksanakan, maka akan ada reaksi, akan ada hasilnya, betul. Kalau dari saya adalah harus ada niat, rencana, dan aksi. Niat, rencana, aksi. Kalau saya seperti itu, harus niat yang benar dulu, rencana, kemudian akan ada aksi nyata dari rencana kita. Seperti Arabnya manjadda wajada. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jadi saya ucapkan terima kasih Ustadz atas bisa meluangkan waktunya untuk bisa sharing dengan adik-adik santri baru, khususnya kelas 7 dan kelas takhusus. Sama-sama Ustaz, syukran, jazakumullah khair. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan bisa pahalanya itu mengalir bagaikan aliran sungai yang deras. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini, karena channel YouTube ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya santri Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok. Terima kasih. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kami bisa lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya.